Kita bersyukur ya di awal tahun 2023 ini kita masih diberikan kesempatan untuk fokus mengupgrade rohani kita ya melalui doa puasa. Doa puasa masih 1 minggu lagi ya. Masih 1 minggu lagi ya ke depan untuk kita bisa dibukakan ya, mendapatkan sesuatu lewat doa puasa yang dilakukan supaya kita semakin membawa hidup kita menggenapi rencana Tuhan yang mulia dalam kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara kasih Tuhan, saudara sharing pada siang hari ini saya kasih judul berkat dalam membangun kehidupan doa dengan konsisten, ya. Supaya kita diingatkan lagi betapa doa itu penting. Ya, ada orang yang mengatakan doa itu nafas, ada orang yang mengatakan doa itu kebutuhan. Dua-duanya betul. Tetapi ada satu hal yang kita mau terus reminder bahwa Yesus yang sudah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal, bukan hanya membeli saja, tetapi dia juga ingin berelasi. Amin. Dia ingin saudara kenal dia. Dia ingin saudara tahu siapa juru selamat yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Ya, setuju? Oleh sebab itu Wahyu 3 ayat 20 saudara. Mari kita buka atau ada di situ dikatakan apa? Jikalau ada, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, doa itu adalah cara yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk kita bisa berelasi. Untuk kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Karena base-nya adalah relasi, jadi relasi itu bisa didekatkan, bisa dijauhkan. Ya, saya bulan Januari kemarin berulang tahun 27 tahun saudara. Ya lumayan ya. 27 tahun diharapkan ya saya dan Diki, kalau misalnya orang-orang udah berapa 27 tahun. Dan diharapkan saya dan Diki sudah lebih dekat. Ya kalau misalnya orang luar lihat saya masih permisi Pak suami, wah itu aneh ya. Orang bisa melihat ini kenal 27 kok begitu gitu. Harusnya selama 27 tahun kita dekat. Saya walaupun tidak bilang 100% adalah 60-70% tahu Diki pun tahu saya. Doa pun demikian, itu cara Tuhan, media Tuhan untuk kita kenal dengan dia. Tapi banyak orang meringankan, menyepelekan. Padahal itu adalah hal yang paling penting. Karena saudara, pada akhirnya yang saudara akan ketemu di ujung-ujung hidup kita itu adalah Yesus. Yesus yang saudara akan kenal, yang saudara akan temui. Dan ya agak malu juga kalau kita nggak kenal waktu kita ketemu. Tahu isi hatiku nggak tahu, ini nggak tahu ya saudara ya. Jadi kita harapkan pada saat-saat ini biarlah kita mau mengedepankan apalagi di tahun 2023 ini ada banyak hal-hal yang kadang-kadang mengencourage kita. Tetapi saya percaya itu merupakan hal yang sudah dikontrol oleh Yesus, sudah dikontrol oleh Tuhan. Dan kalau kita semakin dekat dengan Tuhan itu tidak menjadi masalah. Karena kita hidup di dalam perencanaan Tuhan. Amin saudara. Dan saat ini Mazmur 145 ayat 18. Kita sama-sama baca, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau berelasi bukan hanya sebentar, 2-3 bulan. Tetapi relasi Tuhan, kita dengan Tuhan harus konsisten. Harus dikatakan 145 ayat 18 harus dengan kesetiaan. Karena pengenalan kita akan dengan Tuhan itu tidak bisa langsung kita tahu isi hatinya. Kita mesti pelan dan pelan gitu. Dan diperlukan ketekunan. Karena Tuhan adalah mengontrol segala sesuatu. Dan Tuhan ingin kita
berdoa dengan ketekunan. Dan sore ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, dia yang tekun atau dia yang konsisten berdoa 3 kali sehari. Saudara sudah tahu siapa dia? Daniel ya, guru sekolah minggu tahu Daniel ya. Nah Daniel ini salah satu favorit saya ya, salah satu pribadi yang luar biasa ya. Pribadi yang konsisten dalam berdoa, pribadi yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan bukan saja saudara, bahwa waktu kita mengenal Tuhan, kita mengenal isi hatinya, bukan saja kita seperti Tuhan kayaknya Tuhan melulu gitu ya, maksudnya kehendak Tuhan. Tetapi justru waktu kita hidup, waktu kita berdoa based on kehendak Tuhan, itu baik buat kita, ada berkat-berkat yang kita akan peroleh. Tapi kadangkala kita tidak menyadarinya. Begitu pula dengan kehidupan Daniel, waktu dia berdoa kepada Tuhan, tentunya dia ingin menyukakan Tuhan, dia mendapatkan berkat-berkat rohani. Berdoa dengan ketekunan dia mendapatkan berkat-berkat rohani di dalam kehidupan doanya yang konsisten. Dan saat ini kita mau belajar dari Daniel, apa sih dari hasil doa yang dia lakukan selama hidupnya. Kalau di Alkitab dikatakan Daniel 11b dikatakan 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Dalam segala situasi apapun Daniel berdoa. Dia tidak meninggalkan persekutuan dengan Allahnya. Kita lihat dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Coba kalau saudara bisa buka Alkitab kita bisa lihat ya. Di dalam Daniel 6 ayat mungkin ayat yang kelima ya. Diceritakan bahwa Daniel adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi ya saudara di kerajaan Babel. Karena dia pun dikaruniakan Tuhan roh yang luar biasa. Ya, roh yang luar biasa membuat dia melebihi para pejabat tinggi yang ada di atas, yang ada sehingga Raja Darius, pada saat itu Raja Darius namanya bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Tapi saudara, kesuksesan Daniel ini membuat orang iri. Ya, dikatakan ayat kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini terkenal dengan konsistensinya saudara. Walaupun bukan hanya dengan doanya saja, tetapi juga dia setia di dalam pekerjaannya. Dia adalah pribadi yang konsisten, ya. Namun dia menghadapi satu permasalahan, ada banyak orang yang tidak suka dengan dia. Dan apa yang terjadi saudara, kalau saudara baca Daniel 1 sampai 29, ada larangan yang sengaja dibuat untuk menjebak Daniel. Ya, kalau saudara tahu cerita ini dan akhirnya Daniel masuk ke goa singa, ya. Ya, anak-anak sekolah minggu udah tahu ya. Ya masuk ke gua singa saudara, dia dijebloskan di sana. Tetapi apa yang terjadi? Mulut-mulut singa dikatupkan, tidak memakan bulat-bulat Daniel. Ya, Daniel setelah itu dikeluarkan oleh Raja Darius, dipercaya kedudukan yang tinggi. Dan juga Raja Darius bukan saja diam-diam saja, tetapi dia malah kagum akan Allahnya Daniel. Dia menyuruh semua orang yang ada di bawah kuasanya dia untuk menyembah kepada Allahnya Daniel. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya ini bisa dilakukan atau bisa dinikmati oleh Daniel karena ada satu cara, dia berdoa dengan tekun. Amin saudara. Saudara mau menikmati seperti apa yang Daniel nikmati? Ya, ini membuat sesuatu yang bergairah doa-doa kita. Kalau kita menikmati seperti ini, berkat-berkat rohani yang seperti ini, wow, saya percaya Daniel makin melekat kepada Tuhan. Dan kita mau buka ya saudara, apa yang terkasih apa saja berkat-berkat rohani dari yang didapat saat seseorang membangun kehidupan doa yang konsisten. Saat seseorang memberi diri untuk mengenal Tuhan. Saat seseorang ingin bergaul dengan Tuhan. Datang pagi-pagi, Tuhan saya ingin dekat dengan Engkau. Saya ingin tahu isi hatimu hari ini. Ya, apa saudara di dalam seperti yang kita lihat di dalam kisah Daniel. Yang pertama saudara, keberanian dalam diri tumbuh.
Waktu saya lihat ya Daniel ini tidak main-main ya. Saudara, kalau kita ada di posisi Daniel itu empot-empotan juga ya. Kita aja sekarang yang cuma baca ya Daniel masuk lubang singa gitu ya. Tapi kalau saudara ada di posisi Daniel itu lumayan ya. Lumayan banget, COVID aja udah empot-empotan kita ya. COVID aja yang kadang-kala kita masih di rumah, masih bisa isolasi kan, enggak keluar rumah, masih ada pilihan istilahnya ya. Kita udah deg-degan, apalagi Daniel tidak ada pilihan, harus dimasukin ke singa, ke lubang singa. Dan saat itu pasti ada rasa takut. Dan saudara tahu bahwa di dalam hidup ini, kalau rasa takut tidak bisa diatasi, ya ketakutan itu tidak bisa kita overcome, itu membuat kita jadi tidak berguna karena melumpuhkan hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, rasanya takut, ini takut, itu takut, ya. Bisa-bisa rasa takut itu bisa melumpuhkan hidup kita, bahkan terlebih lagi kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Ya, keberanian ini sangat-sangat penting dan keberanian ini bisa terus tumbuh waktu kita mendekat kepada Tuhan dengan konsisten. Mengapa saudara? Karena waktu kita dekat dengan Tuhan secara konsisten, ya saudara, kita akan mendapatkan minyak baru dari Tuhan. God's anointing. Saudara dan saya perlu urapan Tuhan. Kita tidak bisa keluar tanpa urapan Tuhan. Dan konsistensi keberanian itu nggak bisa ditumbuhkan lewat sehari. Tidak bisa orang cuma duduk dekat Tuhan, berdoa dekat Tuhan, langsung teng-deng, langsung berani. Saya nggak pernah tuh nemuin misalnya. Keberanian itu biasanya dibangun. Ya ada sesuatu yang kita harus bangun. Yaitu yang paling tokcer adalah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu waktu datang dengan kita, waktu dia mau berelasi dengan kita, Yesus datang bersama dengan atributnya. Dia datang dengan kasihnya, dia datang dengan kuasanya. Ya, itu yang membawa kita semakin hari semakin dilengkapi, terutama dengan God's anointing. Ya, dan waktu semakin hari kita semakin tekun, kita akan full yang namanya God's power dalam hidup kita. Dan berimpact kita menjadi orang yang pemberani. Ya, jangankan gitu saudara, dalam rumah tangga, zaman kita, ya bukan zaman kita ya, di Australia ini yang saya pengalaman ini, menasehati anak perlu keberanian, setuju? Tuh ada yang ketawa, sama ya San? Kita menasehati anak perlu keberanian, ya. Ibu di sini senyum-senyum, betul. Ya, udah kita mau menasihati udah, mesti pikir-pikir dulu nih. Nanti dia ngomongnya apa ya? Nanti kita ngomongnya apa? Terutama harus ada kayak keberanian yang timbul dulu, melangkah dulu kan? Karena memang inilah ya zaman di Australia ini ya kan anak-anak bisa ngobrol, bisa ngomong apa adanya ya, beda mungkin dengan zaman-zaman dulu kita ya kadang-kadang orang tua nggak perlu keberanian. Tapi apalagi zaman sekarang mau menasehati anak kita perlu keberanian. Hal-hal yang simple. Kalau buat saya, karena saya ngomongnya Inggrisnya broken. Kalau setiap hari saya harus duduk di kaki Tuhan, karena kalau enggak, nanti kalau diajak meeting saya enggak bisa ngomong, udah amblas saudara. Saya perlu dibawa kaki Tuhan, saya perlu kuasa Tuhan menyertai, melengkapi, sehingga saya punya keberanian untuk menghadapi masalah apapun di kantor. Semua butuh keberanian. Saudara menikah pun butuh keberanian. Ya, ada anak pasangan muda sekarang banyak yang tidak berani untuk menikah. Nanti jangan-jangan pasangan tidak setia. Nanti jangan-jangan dia begini. Nanti nggak cukup lagi uangnya. Saya jadi udahlah nggak usah menikah dulu. Enggak misalnya akhirnya tidak menikah. Ya. Nah, butuh keberanian di dalam hidup di dunia ini. Oleh sebab itu seperti Daniel. Ya, Daniel ini luar biasa Saudara. Walaupun dia seperti di set up, tetapi dia tidak berhenti berdoa. Ya, sampai akhirnya dia harus ditangkap, dimasukkan ke lubang singa. Tetapi saat itu orang-orang sudah mencium ini Daniel udah enggak ini deh. Ya, dia harus kita singkirkan. Tetapi apakah itu membuat Daniel takut? Tidak.
Apakah itu membuat Daniel gentar, dia stop doa, dia ikut-ikutan para petinggi yang lain? Tidak. Dia tetap berdoa. Ya, bahkan dia rela dimasukkan ke lubang singa. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah kehidupan kita yang memerlukan kuasa Tuhan. Keberanian itu harus kita tumbuhkan hanya dengan kuasa Tuhan. Dan itu bisa didapatkan kita berelasi dengan Tuhan dengan konsisten. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa setiap kita datang kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Seperti tadi saya katakan, ada atribut-atribut Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Ini adalah satu berkat yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kita tidak melihat secara real gitu, secara maksudnya aware benar-benar. Kita cuma lihat, oh iya berkat materi. Tetapi waktu kita punya peace, kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan damai, walaupun gonjang-ganjing kita tetap damai, itu berkat yang luar biasa. Ya, saudara, ada satu kesaksian. Ini adalah seorang ibu yang saya kenal. Dia adalah di gereja kami di Indonesia. Karena saya suka ikut besuk mama saya ada grup, ya, mama saya suka bawa. Dan dia ini pendoa, saudara. Dia ini pendoa. Suaminya sudah meninggal, ya. Dia sangat-sangat cinta Tuhan, dedicate sama Tuhan. Satu saat dia temukan bahwa dirinya kena penyakit kencing manis. Ya, dia kena penyakit kencing manis, kemudian itu dia tetap setia, mau bagaimanapun keadaannya, walaupun dia lemes-lemes, karena kencing manis itu suka lemes ya. Dia tetap mau datang ke gereja, sampai mama saya katakan itu ya katanya, kakinya aja udah biru. Kakinya itu kalau dia datang ke gereja, ke kebaktian wanita itu dengan kaki yang udah biru. Karena itu mungkin tanda-tandanya kencing manisnya berat. Suatu saat saudara, penyakitnya sudah berat, ya, dia sudah tidak bisa lagi datang ke gereja. Tim besuk ini, mama saya datang, ya, saya mendengar kesaksiannya, mama saya datang dengan tim besuknya. Saudara, apa yang terjadi? Karena dia adalah pendoa, saya percaya dia itu sudah menikmati relasi dengan Tuhan. Waktu dia lagi terbaring di tempat tidurnya, itu anaknya ada di dekat kakinya, lagi beresin selimutnya. Anaknya dia lagi terbaring, anaknya lagi beresin selimutnya, tim besuknya di sini. Tiba-tiba dia shout, namanya Maya, anaknya, Maya, sing itu pergi. Maya, awas. Ada Tuhan Yesus. Wah, pendoa tim besuknya pada merinding ya. Wah, Maya, minggir, awas, ada Tuhan Yesus. Semua pada benar-benar rasakan ada hadirat Tuhan. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian, sore-sorenya ibu ini pulang. Wow. Pada saat dia mau pulang pun, saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, dia udah jadi pendoa dari tahun 74-an, saudara. Enggak takut, saudara, enggak takut, malah happy ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Ada berapa banyak orang takut dengan kematian? Ya, ada berapa banyak orang udah ngeri-ngeri, aduh gimana. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, wow, tahu udah saatnya Yesus mau jemput, oh dia happy. Minggir, ada Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan itu mengenal dia dan ingin sampai mau ujungnya, maksudnya ujung usianya dia mau menyatakan kau dekat dengan aku. Amin, saudara. Saudara mau? Ya, 2023 ini yes, komitmen baru. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara 2023 ini? Pekerjaankah? Rumah tanggakah? Apa yang menjadi ketakutan? Tapi seperti Daniel, dia berani hidup di dalam hal-hal yang seperti itu, tapi tetap hidup dalam kebenaran. Ya, kita minta kepada Tuhan konsistensi untuk kita membina, membangun kehidupan doa kita kepada Tuhan, supaya timbul satu keberanian, God's anoint kita, untuk kita bisa menghadapi
dunia ini atau masa-masa ini dengan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, hal apa, berkat apa yang diperoleh saat seorang membangun kehidupan doa dengan konsisten setiap hari. Yaitu yang kedua, menemukan dan mengalami hal-hal yang baru di dalam hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sediakan dan rencanakan di surga. Saudara, karena konsistensinya Daniel dekat dengan Allah melalui kehidupan doanya, maka pergaulannya dengan Allah itu membawa Daniel menemukan dan mengalami hal-hal yang baru. Ayat 21 katakan, ketika Darius sampai dekat goa itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya, ayat 21, yaitu tapi Daniel katakan, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara dikasih, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa. Dan kita tidak tahu apakah Daniel melihat malaikat itu atau tidak, ya, enggak dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi saudara tahu bahwa malaikat itu diutus Tuhan untuk melayani kebutuhan anak-anak Tuhan. Ya. Dan malaikat ini saudara bagaimana bisa menutup mulut singanya? Mungkin aja ada banyak sesuatu yang terjadi yang akhirnya Daniel bisa mengklaim kepada Raja Darius bahwa malaikat Tuhan telah mengatupkan mulut singa. Sehingga dia tidak dimakan habis-habis ya oleh singa itu. Mungkin dengan gemuruh apa kek, atau ada sinar kek, atau ada hal-hal apa yang akhirnya Daniel mengklaim. Nah Daniel ini saudara kalau kita lihat dia begitu peka, dia bisa tahu ini ada hal-hal yang baru nih, ini kok kayak begini nih. Dia bisa kayak ada impresinya dia bisa dapat. Dan kalau saudara lihat di Daniel 7 ya, itu Tuhan memberikan nubuatannya lagi. Tuhan memberikan pemimpi, Tuhan memberikan penglihatan. Ya. Dan Daniel ini datang kepada Tuhan yang adalah sumber segala pengetahuan dan hikmat untuk tahu apa yang Tuhan sedang nyatakan. Nah saudara, ada banyak yang Tuhan sudah sediakan di surga sana untuk saudara tahu. Tuhan udah siapkan, ini loh porsi kita untuk saudara tahu tentang kita, tentang hidup kita. Ya, ada banyak saudara. Tapi kadangkala orang cuek, nggak mau tahu apa yang akan terjadi di depan saudara, langkah saudara, anak-anak saudara, mungkin suami saudara atau diri kita sendiri nggak mau tahu. Ya padahal ada banyak Tuhan sudah siapkan rencana-rencana atau hal-hal yang saudara bisa alami yang Tuhan izinkan dibukakan buat saudara dan saya. Tapi kita rada-rada cuek-cuek saudara. Ya. Dan itu hanya bisa diakses dengan doa yang konsisten. Agustus tahun 2019, anak saya ada punya teman dekat saudara. Nah dia datang ke saya, dia kata, Mam ini teman dekat, dan waktu saya ngobrol ternyata memang belum benar-benar terima Yesus sebagai juru selamat. Since then saudara, 2019 itu, Agustus itu, saya dan suami terus berdoa. Berdoa buat anak teman dekat saya, teman dekat anak saya ini. Teman dekat anak saya ini ya. Lalu saudara, kami berdoa, kami terus minta Tuhan reveal apa yang mau engkau nyatakan buat saya dan Diki. Apa yang mau engkau kerjakan buat anak ini. Karena saya percaya, saya dan Diki percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau out of the blue dari sekian banyak teman-teman, kucuk-kucuk teman ini yang datang ya kepada anak saya, berarti Tuhan sudah pilihkan anak ini porsinya buat kami. Tapi saya nggak tahu apa yang Tuhan mau saya dan Diki kerjakan untuk anak ini. Tapi saudara tahu, day by day saya minta tuntunan Tuhan. Diki dan saya berdoa buat malam-malam, kita berdoa minta sedikit-sedikit dibuka. Sedikit-sedikit dibuka. Kasih kindness. Sayangin dia. Anggap dia sebagai anak. Anak kamu dapat berapa, dia dapat berapa. Anak kamu mungkin ini
Tidak ada pembedaan. Itu saya lakukan. Diki lakukan, kita lakukan. Ya, kamu doakan anak kamu buat kesuksesan pekerjaannya, doakan dia. Kasih tahu dia bahwa kamu treatnya sama. Itu kita lakukan. Tapi satu hal yang masih mengganjal yaitu terima Yesus. Setahun lebih saya berdoa Tuhan tolong. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, enggak dalam sebulan, 2 bulan ya, enggak saudara, setahun lebih. Saya pikir udah 2 tahun, 3 tahun nih bakalan. Tapi ternyata setahun, berarti Agustus, September, Oktober, November, setahun 4 bulan, tiba-tiba awal November, saya lagi kerja, saya lagi berdoa, terus kita lagi kerja begitu, ada satu pencerahan, ada satu impresi. Katakan, sekaranglah waktunya. Lalu saya bilang, sekarang waktunya katanya. Ditekankan lagi. Puji Tuhan anak saya yang besar, dia ada di rumah, langsung saya cepet-cepet katakan, Mami mau ngomong, sekaranglah waktunya. Tapi Mam gimana? Sekarang waktunya. Saya bilang sekarang waktunya Kak. Kamu mesti ngomong sama teman dekat kamu, sekarang waktunya. Kamu harus challenge dia untuk dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak saya ketar-ketir juga, oh oke, Mam. Oh, ya. Puji Tuhan saudara, hari Jumat tanggal 6 November, Tuhan gerakan anak saya untuk meresponi apa yang Tuhan reveal buat kita. Teman dekat ini pada persekutuan doa, karena hari Jumat itu persekutuan doa, dia di-challenge. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Waktu dalam proses pengakuan, dalam proses doa, anak ini menangis. Lalu anak saya bilang, Mam, teman dekat saya menangis, wah luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Saya pun jadi kayaknya, wow, aduh Tuhan, kalau saya enggak ini mana saya tahu itu anak. Karena waktu di challenge saudara jangan salah ya, itu waktunya Tuhan. Kadang bisa miss, ya bisa miss saudara. Saudara minta-minta lagi nggak bisa, waktunya lewat. Jadi kadang-kala jangan kita sepelekan kedekatan kita dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu menolong kita mengenal waktu-waktunya Tuhan. Saya cuma bayangkan gimana Tuhan kalau saya enggak punya keberanian untuk tell kepada anak saya. Ya, ada beberapa orang misalnya, wah kamu mah enak, anaknya nurut-nurut aja. Saudara nggak tahu aja ya, dengkul juga saudara. Enggak, saudara semua punya pergumulan dengan anak-anak, semua punya hal-hal yang harus kita lewati sebagai orang tua, termasuk dengan saya, dengan waktu mendidik anak-anak saya. Tetapi saudara, waktu kita mau mengambil langkah mendekat kepada Tuhan, konsisten, waktu nggak ada apa-apa, yes nggak ada apa-apa, tapi itu Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan, dan Tuhan yang take kontrol waktunya. Begitu waktunya ada, kita sudah tahu nih kayaknya ada cium-cium yang aneh-aneh nih, maksudnya ada yang ini hal-hal baru nih, tangkap, jadi. Tapi banyak orang miss. Saudara jangan miss ya. Ya, cucu butuh oma, ya, cucu butuh oma doa-doanya. Ya, ada yang mau misalnya cucu itu butuh kita. Ya, saya mungkin nanti ada cucunya butuh saya. Saya mungkin tolongin anak saya, nanti saya butuh cucu saya butuh saya untuk nolongin dia. Dan oleh sebab itu saya kepengen terus dekat dengan Tuhan. Karena ada hal-hal yang baru yang saya bisa ambil, yang Tuhan sudah sediakan. Nih, ya saya nggak bisa bilang Tuhan yang ini yang enggak, ini belum, jangan yang ini dulu gitu. Yang ini aja kita cuekin. Ya nih buat anak kamu, cucu kamu reveal. Tapi untuk mengetahui hal itu kita perlu kedekatan yang tekun, yang konsisten. Karena kita tidak atur Tuhan, Tuhan yang punya waktunya. Amin saudara? Understand? Dekat dengan Tuhan. 2023 ini yuk kita sama-sama gunakan fasilitas yang ada, waktu-waktu yang ada, entah itu personal pribadi ataupun doa-doa yang ada hari Jumat, datang kepada Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan akan bukakan. It's the time untuk kita tahu. Hal yang ketiga saudara, apa yang terjadi waktu kita berkat apa yang kita peroleh pada saat seseorang membangun kehidupan doa dengan konsisten adalah Tuhan membuat pembelaan. Nah ini juga hal-hal yang luar biasa saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan perhitungkan karena dia berharga, dia different. Ya, betul banyak anak ya, kalau
mama saya itu banyak anak. Ada beberapa orang juga, ada orang zaman-zaman dulu banyak anak. Tapi biasanya ada yang anak yang deket loh. Ada yang deket anak. Nah kalau anak yang deket biasanya adalah lumayan lah. Sedikit treatment beda ya. Ada sedikit treatment beda. Nah ini waktu kita dekat dengan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan yang akan kita terima. Daniel keluar dari gua singa dengan utuh dan penghukumannya berbalik kepada orang-orang yang mengelabui raja dan merencanakan hal yang jahat terhadap Daniel. Bahkan orang-orang yang telah set up Daniel, dia yang dihukum. Dan bukan itu saja saudara, Daniel bahkan memperoleh satu kedudukan yang lebih tinggi. Dan tidak stop di situ saja saudara, ada favor lain yang Daniel nikmati. Dia bisa melihat atau bisa mendengar Raja Darius itu, orang yang bukan kenal Tuhan awalnya, bisa katakan bahwa semua orang yang ada di bawah dia menyembah kepada Tuhan. Ya, itu pembelaan dari Tuhan. Dan pembelaan dari Tuhan buat Daniel itu menjadi satu penghiburan, saya percaya. Ya, saudara kalau mendapat pembelaan dari Tuhan, God's favor, itu satu penghiburan. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat kita saudara. Ya, ada pembelaan Tuhan waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita mau mengenal Tuhan dengan konsisten. Ya, saudara, ada satu kesaksian. Nah, ini suami istri, saudara bisa lihat sendiri di YouTube. Ini kesaksian suami istri ini memberkati saya. Suami istri ini, suaminya ketergantungan obat ekstasi. Dia bukan cuma pemakai ekstasi, tapi dia juga bisnisnya ekstasi, saudara ya. Dan dia bukan cuma stop di situ saja, suaminya itu ya melakukan KDRT dan akhirnya punya selingkuh. Nah, selingkuhannya ini sudah dibawa ke rumah dan diganti, maksudnya bukan ya, di-replace, istrinya diusir, selingkuhannya masuk ke rumah. Nah, saudara mau ini luar biasa istrinya. Dia katakan bahwa secara manusia sepertinya sulit dipulihkan. Ya, ini udah double masalah. Ya, orang udah kalau misalkan suami udah keterikatannya udah masalah. Ini mau bukan cuma keterikatan, punya bisnis lagi. Bukan cuma bisnis, juga punya selingkuhannya, punya wanita lain. Ya, ini repot sekali ya, maksudnya sangat-sangat sulit. Namun apa yang terjadi saudara, suaminya katakan istrinya adalah pendoanya dia. Dan enggak main-main saudara, 9 tahun istrinya berdoa dan suaminya pulih. Ya, puji Tuhan, itu suaminya pulih. Itu kesaksiannya. Saya yakin waktu istrinya itu mulai berdoa, saya bayangkan istrinya tidak berdoa dengan hati yang benar-benar bersih. Istilahnya yang siap saudara, berdoa untuk suaminya. Pastinya ada kemarahan, masih ada kekesalan. Ya, karena ini bukan cuma setahun 2 tahun suaminya seperti ini lumayan bertahun-tahun. Tetapi saya rasakan waktu saya renungkan kejadian ini ya, maksudnya saya berusaha untuk mengerti. Sepertinya memang istrinya ini datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Waktu dia datang kepada Tuhan dengan apa adanya, disitulah dia mengalami God's favor untuk dirinya. Istrinya justru diubahkan. Sampai akhirnya setelah istrinya diubahkan, suaminya diubahkan. Diubahkan itu pembelaan saudara Tuhan buat istrinya, karena karakter kita menentukan satu respon, ya setuju saudara? Waktu karakter kita baik, karakter kita terbentuk dengan baik, itu akan membawa hasil doa kita baik. Dia bisa berdoa buat suaminya dengan iman yang utuh. Udah tidak lagi ada kemarahan, sudah tidak ada lagi kebencian. Tetapi waktu dia melangkah dengan apa adanya, dan Tuhan tidak menolak, Tuhan tidak reject, ya, tidak reject dia. Dan akhirnya dia pun diubahkan. Itu buat saya itu pembelaan Tuhan. Buat saya itu favornya Tuhan. Waktu kita diubahkan, karakter kita diubahkan, itu kita dapat favor dari Tuhan. Dapat pembelaan, dapat pertolongan dari Tuhan.
Karena tidak mudah saudara, ya tidak mudah karakter itu bisa diubahkan. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, itu Tuhan kuasanya bisa mengubahkan. Pembelaan Tuhan dia terima. Waktu demi waktu dia akhirnya bisa berdoa. Makanya saya bilang, sampai suaminya bilang, kok saya tidak bayangkan kalau istrinya hanya stop berdoa 5 tahun. Itu kan dia 9 tahun saudara, 9 tahun istrinya ini suaminya baru pulih. Suaminya katakan, saya tidak bayangkan kalau istrinya hanya stop berdoa 5 tahun. Tahun kelima istrinya stop misalnya ya, si suaminya katakan itu. Tapi saya tahu bahwa waktu tahun kelima mungkin itu adalah is the time untuk dia berdoa buat suaminya lebih utuh imannya. Awal-awalnya makanya perlu 9 tahun saudara. Makanya perlu 9 tahun. Ya, karena ada proses istrinya dipulihkan, mengalami God's favor, mengalami kuasa Tuhan, kemudian mungkin saya nggak tahu sih exactly tahunnya, tapi kemudian the rest-nya baru Tuhan memulihkan suaminya. Nah saudara, ada banyak pembelaan Tuhan yang kita perlukan, ya, yang kita butuhkan, dan hanya kita dapatkan waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mendekat kepada Tuhan, bukan asal mendekat. Bukan asal berdoa, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan konsistensi. Dan oleh sebab itu kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani yang kita akan nikmati dalam dunia ini, di bumi ini. Mari saudara, kita akan, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada sore ini, saya akan undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita ini adalah bait Allah. Dan sebagai bait Allah kita harus membangun hidup kita ini menjadi rumah doa yang disukainya. Amin saudara. Haleluya.